Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sore hari sebelum selesai beraktivitas di hari ini, gue ingin berbicara ringan amatiran ya, terkait dengan pemain yang gue perkirakan, yang gue prediksi bisa jadi musim 2025-2026 ini akan menjadi musim penentuan. Siapa itu? Yaitu adalah Mason Mount. Mason Mount, pemain berusia 26 tahun ini ya, menurut gue selama dia membela Manchester United dari musim atau dari 2 tahun yang lalu, 2023, praktis sudah 2 musim dia berada di Manchester United, tapi dari valuasi yang dikeluarkan oleh Manchester United senilai 67,7 juta euro didatangkan dari Chelsea pada saat itu. Kalau tidak salah sang pemain padahal berada pada periode akhir ya, sebelum kontraknya selesai. Gue kalau salah tolong gue dikoreksi ya Sobat Football United. Ya praktis dia tidak atau belum memberikan kontribusi seperti yang diharapkan. Padahal Mason Mount bersama dengan klubnya sebelumnya Chelsea ini tampil fantastis. Dia sempat 2 kali menjadi pemain terbaik tahunan Chelsea dan juga membawa Chelsea mendapatkan beberapa trofi, termasuk tentu saja yang fenomenal adalah trofi Liga Champions. Seperti kita ketahui bersama, pemain yang memakai nomor punggung 7 di Manchester United ini lebih banyak absen karena cedera. Sepanjang dia membela Manchester United ya, kalau gue lihat ini paling tidak sejauh ini dia ada 50 pertandingan dia absen selama 2 musim. Ini angka yang sangat tinggi sekali. 50 ya, ini kalau gue lihat di Transfermarkt. Sementara ketika dia membela Chelsea dari tahun 2019 sampai 2023, berarti 4 tahun ya. Angkanya jauh berbeda. Tadi 50, sementara di Chelsea ini 12, 13, 14, 17, 18. Hanya 18 pertandingan dia absen selama 4 tahun. Jadi memang ada perbedaan yang sangat mencolok absennya Mason Mount karena cedera. Dan kalau dilihat berapa hari ini bahkan luar biasa ya. Banyak sekali, lebih dari 200 hari dia ini absen membela Manchester United dalam 2 musim. Dan ini berbanding cukup jauh dibanding ketika dia membela Chelsea. Nah yang menarik adalah di bulan Februari dan juga bulan April 2023, di tahun yang sama ketika dia pindah ke Manchester United, dia ini sempat absen 12 pertandingan bersama dengan Chelsea dengan total 72 hari absen. Dia memiliki masalah di pelvic sendiri, ini tidak pernah dialami lagi keluhannya ketika dia membela Manchester United. Lebih ke hamstring dan juga cedera lainnya ya yang terjadi dengan Mason Mount di Manchester United. Nah, calf injury, ini cedera otot ya, ini juga pernah dialami oleh Mason Mount dengan jangka waktu yang cukup panjang nih, 111 dibanding juga hamstring. Jadi memang ada permasalahan di otot dari Mason Mount sendiri. Nah, apa yang akan terjadi dengan Mason Mount di musim ini, musim 2025-2026? Gue secara ringan amatiran melihat sebenarnya dari sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim 3-4-2-1, Mason Mount ini bisa bermain setidaknya di 2 posisi. Menurut gue secara ringan amatiran, dia bisa bermain di posisi gelandang tengah dan dia juga bisa bermain di gelandang serang. Jadi dia ini cukup fleksibel ya, katakanlah seperti itu dari sisi posisi. Nah, apakah dari sisi kemampuan teknis dia juga memiliki potensi besar misalnya untuk berperforma baik? Kalau melihat dari apa yang ditunjukkan oleh Mason Mount di akhir musim lalu, sebenarnya potensi tersebut ada. Gue ingat betul ketika Manchester United di semifinal Europa League dengan Mason Mount tampil fantastis ya, dia penampilannya luar biasa. Tapi ketika dia tampil di final ternyata ada penurunan. Nah, ini konsistensi dari Mason Mount yang masih harus diperbaiki lagi.
Konsistensi ini menurut gua ya, salah satu poin besarnya menurut gua secara ringan amatiran adalah dengan banyaknya kesempatan yang diberikan kepada Mason Mount. Kesempatan diberikan, ini syarat utamanya menurut gue adalah kesiapan fisik. Tidak lagi absen. Jadi kalau Mason Mount situasi fisiknya untuk musim depan ini jauh lebih prima, jauh lebih bugar, lalu tidak banyak absen karena cedera, menurut gue secara ringan amatiran ya, peluang Mason Mount untuk bisa berkembang, untuk bisa lebih develop lagi, sehingga akhirnya bisa memberikan kontribusi yang lebih positif dibandingkan dengan 2 musim sebelumnya, menurut gue sangat terbuka. Kenapa? Seperti gue katakan di awal, secara individu pemain ini sebenarnya menurut gue pemain bagus. Bahkan dari sisi usia ya, dia ini ya masih berusia 26 tahun dengan masih banyak ruangan menurut gue untuk bisa berkembang lagi. Support dan juga kepercayaan dari Ruben Amorim. Menurut gue ini juga memegang peranan penting. Dan sebenarnya kalau berbicara terkait dengan support dan juga kepercayaan, Ruben Amorim di berbagai kesempatan, di banyak kesempatan sudah mengatakan kalau dia sangat menyukai Mason Mount. Dia suka dengan profil dari Mason Mount ya, baik itu secara individu maupun juga secara teknis. Artinya modal besar ini sudah dipegang oleh Mason Mount. Tinggal bagaimana dia menjawabnya ya, menjawab dukungan, support, kesabaran juga dari Ruben Amorim di musim 2025-2026. Gua secara ringan amatiran memperkirakan, sekali lagi ya, gue bisa jadi salah, Mason Mount akan mendapatkan banyak kesempatan di musim depan. Apakah dia akan bermain sebagai posisi gelandang serang? Iya. Apakah dia akan bermain di posisi gelandang tengah? Bisa jadi iya. Saat ini Manchester United memiliki pemain yang cukup padat di sana ya. Ada Cunha, ada Mbeumo, ada Kobbie Mainoo. Dan ini bagus sebenarnya untuk Mason Mount untuk memacu dia ya, untuk bisa menaikkan lagi standar kapasitas bermainnya di level tertinggi dan konsisten. Sekali lagi, gue sebenarnya percaya pemain ini, Mason Mount, dia memiliki kemampuan teknis yang bagus. Itu sudah dibuktikan, hanya tinggal kesiapan fisiknya saja. Kalau kesiapan fisiknya dia bagus, selanjutnya adalah psikis. Setelah fisiknya oke, psikisnya. Ketika dia mental menunjukkan tahan banting, dia mau bangkit ya, gue yakin jalan akan terbuka. Nah, terkait dengan karakter mental, sebenarnya kalau menurut gue secara ringan amatiran, sekali lagi gue bisa jadi salah ya, tapi gue menilai sebenarnya dia ini punya karakter yang kuat. 2 musim dia ini mengalami periode yang sulit, tapi di penghujung musim lalu dia bisa menunjukkan adanya kebangkitan, walaupun belum secara konsisten, tapi ini merupakan tanda yang bagus. Sehingga gue pikir kalau seandainya ini bisa berterus ya, diteruskan sampai dengan musim 2025-2026 musim ini akan menjadi situasi yang bisa jadi bagus ya untuk Mason Mount. Salah satu indikatornya menurut gue secara dengan amatiran adalah bagaimana Mason Mount berperan di pre-season. Ketika dia mendapatkan kesempatan yang banyak dan dia bisa tampil dengan lepas, tampil dengan percaya diri, menunjukkan skillnya ya, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif, dia bisa mendapatkan kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapatkan, ya dia bisa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak. Apakah ini berarti dia akan menyingkirkan misalnya Mbeumo atau Cunha? Gue tidak berpikir seperti itu. Gue justru berpikir dengan meningkatnya kapasitas bermain dari Mason Mount akan memberikan opsi yang lebih banyak bagi Ruben Amorim untuk menyusun skuad Manchester United itu menghadapi lawan yang tentu saja berbeda-beda karakternya. Bisa jadi dia akan bermain duluan lalu Cunha, atau bisa jadi dia akan dimainkan secara bersama-sama, atau mungkin seperti apa ya. Jadi banyak pilihan, dan menurut gue ini yang lebih penting, karena walaupun ada Cunha, walaupun ada Mbeumo, tidak berarti Ruben Amorim ini akan secara kaku, pemain yang sama terus ditempatkan di posisi yang sama di pertandingan apapun juga. Menurut gue tidak demikian ya, tapi bisa lebih fleksibel dengan lebih menyesuaikan kebutuhan tim di pertandingan. Dan menurut gue Mason Mount memiliki peluang ya untuk melakukan hal tersebut kalau dia sukses di pre-season. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.